Shalom, selamat pagi Oma dan Opa yang Tuhan kasihi. Di pagi hari ini, hari Kamis, kita akan kembali bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mensyukuri anugerah kehidupan yang Tuhan berikan, mentari pagi nan cerah yang mengawali perjalanan hidup kita, bahkan hari-hari kemarin yang boleh kita lalui dan kita jalani bersama telah menuntun dan membawa kita pada sukacita serta damai. Maka hari ini kita akan syukuri kasih anugerah Tuhan itu dengan mendengarkan kembali sabdanya. Saya ingin mengajak kita, Oma dan Opa, untuk bersama-sama menundukkan kepala dan kita akan awali dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Allah itu. Mari Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, sebab kami telah diberikan kehidupan, sukacita dan damai sejahtera. Dan biarlah dengan sukacita, kehidupan, serta damai sejahtera yang Tuhan berikan itu, kami akan kembali bersama-sama gunakan hari-hari kami, untuk tetap terus dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di pagi ini bersama-sama kami mengarahkan hati kami, untuk juga bersama dapat mendengar dan merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami supaya kami dapat mengikuti pemberitaan firman itu dengan baik, sehingga kami dikuatkan, kami dihiburkan di masa-masa indah usia kami. Dalam Kristus Yesus, Sang Pemimpin kehidupan, kami berdoa, kami memohon. Haleluya, amin. Pagi hari ini, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari kesaksian Mazmur 94 ayat yang ke-19. Firman Tuhan dikatakan demikian: apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Saya ulangi. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ibu bapak, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, Shalom. Sungguh setiap orang dalam perjalanan hidup ini tanpa terkecuali, menurut hemat saya, pasti pada umumnya pernah memikirkan sesuatu. Apakah memikirkan setelah pensiun saya mau berbuat apa? Apakah itu memikirkan anak-anak yang belum menikah dan lain sebagainya? Setiap orang pasti pernah memikirkan sesuatu. Namun, menurut juga hemat saya, semua orang pada umumnya juga tidak suka hidupnya dipenuhi dengan banyak pikiran yang rumit. Tidak ada orang yang menurut saya dalam kehidupan ini, Oma dan Opa, mau hidupnya dipenuhi dengan beban yang A, beban yang B, beban yang C, dan seterusnya. Pikiran-pikiran yang justru membuat sakit kepala, pikiran-pikiran yang justru membuat menyesak hati kita, rasanya tidak ada orang yang mau memikirkan hal-hal yang rumit, memikirkan hal-hal yang susah, terlebih memikirkan hal-hal yang justru belum pasti akan terjadi dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, sejatinya setiap orang akan berusaha untuk menghindari hal-hal yang pada akhirnya membuat dia menguras pikiran. Sejatinya setiap orang akan berusaha untuk menghindari sesuatu yang pada akhirnya membuat dia jatuh pada kesesakan, karena memikirkan, membayangkan sesuatu yang menakutkan, yang mengecewakan, yang menyedihkan, dan lain-lain. Jujur, Oma dan Opa, ketika virus corona menjadi bagian yang masuk wilayah Indonesia sejak bulan Februari akhir, bahkan mungkin sejak bulan Januari, kita yang tahu beritanya, kita yang pernah mendengar beritanya, apalagi diceritakan saat itu banyak orang tua yang usianya di atas 50 tahun yang menjadi korbannya. Jujur, apa yang ada di pikiran Oma dan Opa saat itu?
dipikirkan oleh Oma dan Opa kan? Virus corona itu begitu menakutkan. Virus corona itu begitu luar biasa, mencabut, merusak kehidupan umat manusia. Siapa yang kemudian jatuh di antara kita, terjebak pada pikiran-pikiran yang menyakitkan seperti itu? Mungkin ada di antara kita yang turut memikirkan hal-hal yang rumit, memikirkan hal-hal yang susah, yang semestinya hal itu tidak perlu menjadi bagian yang kita pikirkan. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini kita diingatkan oleh pemazmur, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Pemazmur mau mengajak kita, Oma dan Opa, ketika Tuhan itu adalah penghibur kita, ketika Tuhan itu menyediakan waktu untuk memberikan kita kekuatan, maka sesungguhnya melalui bagian ini pemazmur mau mengajak kita agar kita mengungkapkan apa yang menjadi perasaan kita, apa yang mungkin sedang ada dalam pikiran kita kepada Dia. Bukan dipikirkan sendiri, bukan direnung sendiri, bukan digumuli sendiri, tetapi kita diajak untuk mendasarkan segala sesuatu yang harus menjadi bagian kita pikirkan itu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah penghibur kita, Tuhan yang akan membela kita, Tuhan yang akan ada di pihak kita. Oleh karenanya bagian ini pemazmur mencoba mengajak kita, Oma dan Opa yang Tuhan kasih, secara utuh bagian ini mau mengingatkan kita, ada orang-orang fasik di tengah kehidupan umat manusia saat itu. Di mata pemazmur, hidupnya banyak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, perilakunya banyak melakukan hal-hal yang kurang baik, dan atas perbuatan-perbuatan mereka itu justru ada banyak orang yang benar, ada banyak orang yang taat sama Tuhan dirugikan oleh perbuatan mereka. Bahkan ada banyak orang-orang yang percaya kepada Allah saat itu menyaksikan betul bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan itu, orang-orang yang merugikan orang lain itu justru menari. Dikatakan di ayat yang ketiga, mereka itu beria-ria. Orang fasik itu beria-ria, orang fasik itu menari-nari, orang fasik itu bersuka cita di tengah kesusahan dan penderitaan yang dialami oleh umat yang percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau mengajak kepada kita melalui pemazmur, Tuhan itu adalah pembela kita. Tuhan akan menunjukkan keadilannya kepada kita. Jadi kalau orang yang percaya kepada Tuhan terus mengalami kesulitan hidup, harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, jangan itu melahirkan sungut-sungut dalam diri kita. Jangan karena hal-hal yang tidak menyenangkan itu membuat kita semakin berada dalam pikiran-pikiran yang membebani diri kita sendiri. Tapi justru pemazmur mau mengingatkan kepada kita bahwa apa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita itu sesungguhnya ingin mengajak kepada kita untuk semakin membangun keyakinan, untuk semakin menumbuhkan kepercayaan bahwa Tuhan akan ada di pihak kita, Tuhan akan menjadi pembela kita. Dan karena itulah Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, pemazmur mau mengajak kita, rancangan apapun yang dilakukan oleh manusia di tengah-tengah perjalanan hidupnya, apakah itu rancangan yang jahat yang dilakukan oleh orang-orang fasik, rancangan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan untuk orang yang percaya, maka jangan pernah kita menjadi takut dengan semua itu, karena Tuhan pasti akan membentengi kita, Tuhan pasti akan melindungi kita. Oleh karena itulah pada hari ini pemazmur pun juga mengajak kepada kita, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, sesungguhnya bagi orang yang berlindung kepada Tuhan, sesungguhnya bagi orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat itu tidak akan membuat mereka terjatuh. Orang yang berlindung kepada Tuhan hidupnya akan dilindungi. Orang yang percaya dan bergantung kepada Tuhan hidupnya akan selalu ditopang dan ditolong.
Sehingga ketika ada banyak hal yang tidak baik menerpa hidup orang beriman, menerpa hidup orang percaya, menerpa hidup orang yang takut akan Tuhan, maka hal-hal itu tidak akan membuat orang-orang yang percaya kepada Tuhan terjatuh, tergeletak, terperosok di tengah lembah yang dalam. Karena Tuhan akan menopang kita, karena Tuhan akan berperkara melindungi kita. Oleh karena itu, pemazmur pun juga mengajak kepada kita, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang mungkin sedang menjadi pergumulan kita saat ini, bawalah kepada Tuhan, karena Dia akan menghibur kita. Seperti saya ulang ayat yang 19, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanku menyenangkan jiwaku. Penghiburan Tuhan pasti ya dan amin akan menyenangkan. Penghiburan manusia fana adanya. Saat-saat tertentu dia bisa menyenangkan, tapi saat-saat yang lain belum tentu itu bisa memberikan kesenangan, kesukacitaan buat kita. Oleh karenanya, Bapak Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, pada bagian ini saya ingin mengajak kepada kita bersama seperti pemazmur mengajak kita. Bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, berjalanlah terus, Oma dan Opa, dalam keyakinan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu menyayangi kita. Ia tidak akan meninggalkan kita dan kemuliaan-Nya akan terus dinyatakan kepada kita. Yang kedua, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, dengan kita menerima setiap hal yang terjadi dalam perjalanan hidup kita untuk mengikut Tuhan, maka apapun yang kita alami dan kita lalui, Tuhan juga yang akan menguatkan kita dan menopang kita untuk kemudian kita tidak dibiarkan dalam kesendirian. Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hari ini kita diajak kembali ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang merancangkan kejahatan, jangan pernah membalasnya, karena Tuhan sendiri yang di pihak kita pasti akan mengajak kita untuk bisa melewati hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Percayalah, Tuhan menyertai kita bukan hanya ketika kita masih muda, tapi sampai juga kita memasuki usia senja. Amin.